Puan Maharani hadiri Open House Idul Fitri Ketua MPR. Pemudik padati Pantai Glagah, Kulon Progo, Yogyakarta. Kisah perjuangan penjaga palang pintu kereta api. Penumpang berulah di penerbangan pesawat Jetstar. Selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Sally dan juga pemirsa tentunya memasuki hari libur ketiga Lebaran tahun 2025 ini sudah mulai terlihat para pemudik kembali datang ke Jakarta nih Sally. Betul sekali Cila dan pemirsa, di mana kita seperti ketahui Cila dan pemirsa, di mana pemerintah telah memprediksi bahwasanya arus balik Lebaran 2025 ini akan terjadi pada tanggal 5 hingga 7 April 2025. Nah, hal yang menarik Sally yang ternyata juga baru saya ketahui bersama bahwa tradisi bermaaf-maafan dan juga mudik ini ternyata hanya terjadi di Indonesia Sally. Jadi hal ini sangat menarik, sudah dilakukan secara turun-temurun. Nah pemirsa, tentunya kami masih memiliki informasi lainnya bersama saya Priska Priscilla dan saya Sally Sregar. Inilah Menyapa Pagi Sinpo TV selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak anak yatim berbelanja Lebaran sebagai bentuk kepedulian. Kegiatan ini pemirsa mengingatkan pentingnya perhatian terhadap sesama, terutama pada anak yatim. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak 85 anak yatim piatu dari 7 panti asuhan di Solo untuk berbelanja pakaian Lebaran di salah satu toko di Jalan Selamat Riyadi, Solo pada Selasa 1 April 2025. Didampingi Wali Kota Surakarta, Respati Adri, Wapres Gibran yang mengenakan kaos coklat dan celana panjang hitam mengajak anak-anak tersebut memilih baju, sepatu, dan kacamata untuk menyambut Hari Raya. Pada kesempatan itu, Wapres Gibran menekankan pentingnya kepedulian terhadap anak-anak yatim yang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga sosial, tetapi juga masyarakat luas. Ia berharap melalui kegiatan ini, anak-anak yatim dapat merasakan kebahagiaan dan mendapatkan kenangan indah di Hari Raya. Aku beli tas sama topi. Terima kasih buat Mas. Gibran juga mengajak masyarakat untuk terus berbagi dengan sesama yang membutuhkan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai luhur bangsa. Menurutnya, kepedulian terhadap anak yatim merupakan bagian dari warisan budaya yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, di hari ketiga Lebaran Idul Fitri, Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menggelar open house di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta pada Rabu pagi. Dalam open house kali ini pemirsa dihadiri oleh sejumlah pejabat negara seperti jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, jajaran DPR MPR, dan DPD hingga elit partai politik. Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menggelar open house di kediamannya Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Momen open house ini dihadiri oleh sejumlah pejabat negara seperti jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, jajaran DPR, MPR, DPD hingga elit partai politik. Dalam pantauan tim Sinpo TV, para jajaran pejabat negara dan elit politik tiba dengan membawa keluarganya sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Adapun yang hadir seperti politikus Partai Golkar, Bambang Susatyo, Wakil Menteri Dalam Negeri, Arya Bima, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Hukum, Supratman Andi Atkas, dan yang lainnya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Masih dalam berita mengenai open house, pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menghadiri open house yang digelar oleh Ketua MPR Ahmad Muzani di kediamannya Widya Chandra, Jakarta Selatan. Dirinya mengatakan silaturahmi tersebut berjalan dengan suasana hangat dan juga penuh kegembiraan.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menyampaikan rasa terima kasih atas diundangnya dalam open house Ketua MPR Ahmad Muzani di kediamannya di Widya Chandra, Jakarta Selatan. Puan mengatakan, dalam pertemuan seluruh pihak di open house Ketua MPR, membahas beberapa hal mengenai politik, khususnya dalam membangun bangsa dan negara. Dirinya juga menyampaikan salam dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kepada Ahmad Muzani dan seluruh pihak yang hadir. Alhamdulillah semuanya baik, kita datang atas undangan Pak Muzani, semuanya hadir, makanannya enak, suasananya hangat, gembira, dan ya ini silaturahmi, ya suasananya berjalan dengan hangat. Pembicaraan politiknya bahwa kita semuanya akan sama-sama bersama dalam membangun bangsa dan negara, dan semuanya akan terus bersama. Salam buat Pak Muzani, kemarin juga Pak Muzani datang, dan semuanya yang datang ke sini juga akan selalu bersama. Perlu diketahui Ketua MPR Ahmad Muzani menggelar open house Lebaran Idul Fitri di kediamannya di Widya Chandra, Jakarta Selatan. Dalam momen open house ini dihadiri langsung oleh jajaran para Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan DPR, MPR, dan DPD, hingga elit partai politik. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Masih dari berita politik, pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra merespon soal silaturahmi halal bihalal putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hadi Prastyo, di kediaman Presiden kelima Megawati Soekarno Putri hingga Presiden ketujuh Joko Widodo. Menurutnya pemirsa, Didit hanya melakukan silaturahmi di Lebaran Idul Fitri, sekaligus menyampaikan salam pesan dan salam dari Presiden Prabowo Subianto. Putra dari Presiden Prabowo Subianto, Didit Prastyo, menyambangi kediaman mantan pemimpin negara, yakni Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden ketujuh Joko Widodo. Momen pertemuan itu terjadi di saat Lebaran pertama Hari Raya Idul Fitri. Merespon hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, mengatakan pertemuan itu hanya silaturahmi Lebaran sekaligus menyampaikan pesan dan salam dari Presiden Prabowo. Jadi begini, silaturahmi dalam Hari Raya Idul Fitri itu kan biasa, bahwa kemudian Mas Didit sudah ke Bu Mega, ke Pak Jokowi. Nah itu tentunya adalah silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, dan juga kemudian menyampaikan pesan dan salam dari Pak Prabowo yang kemudian pada saat yang bersamaan juga mempunyai acara sendiri. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, toleransi antar umat beragama terlihat jelas di Dusun Dekelan, Batur, Semarang dengan warga non-muslim yang mengucapkan selamat Idul Fitri kepada umat Islam dengan cara antri berbaris. Tradisi saling menghormati ini, pemirsa, mencerminkan keharmonisan dan juga hubungan sosial yang kuat di tengah perbedaan keyakinan. Gambaran toleransi antar umat beragama terlihat di Dusun Tekelan, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang pada Senin 31 Maret 2025. Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, memperlihatkan ratusan warga non-muslim, termasuk Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu, berdiri berbaris di depan masjid untuk mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah kepada umat Islam yang baru selesai sholat Id. Tradisi saling memberikan ucapan selamat Hari Raya antar umat beragama telah berlangsung turun-temurun sebagai bentuk persaudaraan antar warga. Setiap perayaan besar seperti Idul Fitri, Waisak, Natal, dan Nyepi, warga bergantian menyampaikan salam dan ucapan selamat dengan penuh tertib. Keharmonisan yang tercipta di Dusun Tekelan mencerminkan kuatnya hubungan sosial di masyarakat yang tetap terjaga meski ada perbedaan keyakinan. Toleransi dan saling menghormati antar umat beragama menjadi salah satu nilai utama yang diterapkan di wilayah ini. Kegiatan halal bihalal di Dusun Tekelan bertujuan melestarikan toleransi dan menjaga hubungan harmonis antar warga beragama berbeda. Dusun ini yang terletak di kaki Gunung Merbabu dikenal dengan nilai-nilai keberagaman dan kebersamaan yang dijaga oleh masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Polres Blitar bersama tim Gegana Brimopolda Jatim memusnahkan 97 kg bahan peledak jenis mesiu di Pleret, Blitar. Pemusnahan ini, pemirsa, adalah hasil razia untuk mengatasi peredaran bahan peledak ilegal yang membahayakan keselamatan masyarakat.
Pada Minggu 30 Maret 2025, Polres Blitar bersama tim Gegana Brimopolda Jatim melakukan pemusnahan 97 kg bahan peledak jenis mesiu yang digunakan untuk membuat petasan. Kegiatan pemusnahan ini berlangsung di kawasan Pleret, Kecamatan Nengglok, Kabupaten Blitar dengan pengawasan ketat dari pihak berwenang. Kapolres Blitar Kota, AKBP Titus Yudo Uli, menjelaskan bahwa bahan peledak yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti hasil razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Razia ini bertujuan untuk menanggulangi peredaran bahan peledak ilegal yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara yang aman dan terkontrol untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Langkah ini merupakan upaya serius dari kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Blitar, serta mencegah potensi ancaman dari bahan peledak yang tidak sah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke berita ekonomi, pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko mengaku bahwa dirinya mendengar kabar mengenai investor dari Qatar yang akan berinvestasi di Badan Pengelola Investasi Danantara. Ia mengatakan pemirsa, selain dari Qatar, nantinya beberapa investor lain pun juga turut memasukkan uangnya ke Danantara. Wakil Ketua DPR Dasko mengungkapkan ada sejumlah investor yang berinvestasi di Badan Pengelola Investasi Danantara. Dasko mengaku dirinya hanya baru mendengar kabar salah satu negara yakni Qatar yang akan berinvestasi di Danantara. Namun, ia belum mengetahui secara pasti dalam sektor apa investor tersebut akan berinvestasi. Kalau investor ada beberapa yang saya dengar dari Qatar dan dari macam-macam, dan terutama mereka akan masuk di Danantara. Dari Jakarta, Farizal, Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Kami masih memiliki informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya terkait libur Lebaran, di mana momentum libur panjang Lebaran menjadi angin segar bagi pengelola destinasi wisata di Pulau Dewata, Bali. Dan sejumlah objek wisata pun mengalami lonjakan pengunjung, khususnya wisatawan domestik yang naik hingga 2 hingga 3 kali lipat. Salah satunya destinasi yang menjadi daya tarik wisata ialah Tanah Lot di Desa Beraban, Kediri, Tabanan, Bali yang menawarkan pemandangan eksotis pura di atas batu karang besar.
Sejak pagi hari, ribuan wisatawan didominasi wisatawan domestik dari berbagai daerah di tanah air telah memadati area pintu masuk daya tarik wisata Tanah Lot di Desa Beraban, Kediri, Tabanan, Bali. Meski sejak pagi hari pengunjung telah memadati kawasan wisata Tanah Lot, waktu terbaik untuk menikmati kawasan Tanah Lot adalah saat sore hari atau jelang matahari terbenam. Jika air sedang surut, wisatawan dapat berjalan-jalan hingga bibir pantai dan menjelajah kawasan terluar Pura Tanah Lot. Di area ini, wisatawan dapat mengabadikan momen kebersamaan bersama keluarga atau orang terdekat dengan latar belakang pemandangan eksotis pura di atas batu karang besar. Bagi yang ingin mendapat pengalaman spiritual, pengunjung bisa mendapatkan tirta pelungkatan atau air suci pembersihan dari bagian bawah Pura Tanah Lot. Karena diyakini bisa membuat awet muda atau membawa keberuntungan, banyak wisatawan yang rela antri untuk mendapatkan air suci tersebut. Setelah berdoa, menyampaikan berbagai permohonannya, wisatawan selanjutnya dibasuh dengan air suci dan mendapatkan bunga untuk diletakkan di telinga. Wisata Tanah Lot yang menarik itu tebingnya ya, dan juga puranya itu ya. Terus saya juga suka melihat deburan ombak yang tenang dan juga lingkungannya itu sangat bersih. Selain itu apa lagi Pak yang paling berkesan nih dari destinasi wisata ini? Ini tadi saya kan tadi ke tanah air sucinya. Nah terus tadi kayak diberkati gitulah. Jadi ada berasa di sini dan juga dikasih bunga sih yang berkesan. Oh, karena biasanya saya kerja di Jakarta. Kalau di Jakarta tidak ada tempat wisata seperti itu. Jadi saya ingin santai-santai di tempat alam. Jadi saya ke Tanah Lot. Ini baru pertama kali ke Tanah Lot? Iya. Gimana kesan-kesannya ini? Suasananya enak sekali, tapi sayangnya undung. Mendung ya? Iya, mendung ya. Iya. Gimana ininya? Ombaknya gimana, deburan ombaknya nih? Oh, bagus. Aku suka suara ombak, jadi bisa rileks. Jika pada hari-hari biasanya jumlah kunjungan wisatawan di kisaran 4.000 hingga 4.500 orang per hari, saat libur lebaran jumlah tersebut melonjak 2 kali lipat hingga 7.000 orang wisatawan per hari. Kenaikan jumlah pengunjung di daya tarik wisata Tanah Lot, khususnya wisatawan domestik, mulai terlihat sejak H-3 lebaran dan diperkirakan berlangsung hingga 1 minggu ke depan. Sementara puncak kunjungan wisatawan saat libur lebaran diperkirakan terjadi pada akhir pekan ini. Khususnya saat akhir pekan dengan prediksi jumlah kunjungan menembus 8.000 orang wisatawan per hari. Setelah puas menikmati Tanah Lot, wisatawan bisa melanjutkan wisata ke destinasi Magic Garden yang lokasinya tidak jauh dari Tanah Lot. Di destinasi ini yang mengedepankan konsep kawasan wisata pendidikan seni dan budaya alam, pengunjung dapat menikmati taman kreatif yang mengembangkan beberapa jenis tumbuhan tropis Indonesia seperti anggrek dalam sebuah ruangan greenhouse ataupun kebun kupu-kupu atau butterfly garden serta gallery garden. Khusus di Taman Kupu-Kupu ada sekitar 120 jenis kupu-kupu yang dilepas liarkan serta dikembangbiakan sesuai habitat alaminya. Kita lihat di beberapa penjualan bunga ya di Bali, itu ada beberapa anggrek yang berbeda di sini. Salah satunya siluet, kemudian anggrek tiger, itu kan salah satu anggrek termasuk anggrek langka yang dikembangbiakan di Nianu sendiri, di Magic Garden sendiri. Ya banyak pengetahuan sih yang kita dapat di sini, cara media tanamnya, bercocok tanamnya dan sebagainya. Sehingga itu menjadi motivasi lah untuk menanam di rumah nantinya gitu. Saya rasa tempat baru di Bali ya, yang cocok untuk edukasi untuk anak-anak muda Bali terutama untuk mengenalkan kepada mereka untuk kembali ke alam ya. Bahwa Bali dan Indonesia itu punya biota, punya kekayaan alam yang sangat luar biasa dan diperkenalkan lingkungan ini untuk mereka gitu loh. Jadi selain wisata alam, selain wisata budaya, kuliner, tidak salah kalau kita bisa datang ke tempat ini untuk menikmati wisata-wisata alam seperti ini. Banyaknya pilihan destinasi yang bisa dikunjungi membuat Bali masih menjadi tempat tujuan favorit wisatawan pada libur lebaran kali ini. Tidak mengherankan jika puluhan ribu wisatawan per hari yang didominasi oleh wisatawan domestik diprediksi akan menyerbu Bali sepanjang pekan ini. Dari Bali, tim kontributor Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, menjelang puncak arus balik Lebaran 2025 yang diprediksi terjadi pada tanggal 4 hingga 7 April 2025, ASDP Cabang Bakauheni telah menyiapkan berbagai skenario untuk memastikan kelancaran perjalanan penumpang. General Manager ASDP Cabang Bakauheni, Syamsuddin, menyebut sebanyak 75 kapal telah disiagakan di beberapa pelabuhan yang berada di wilayah Lampung. General Manager ASDP Cabang Bakauheni, Syamsuddin, mengungkapkan untuk memastikan kelancaran arus balik, ASDP telah menyiapkan 75 kapal yang tersebar di beberapa pelabuhan. Syamsuddin menyebut sebanyak 10 kapal beroperasi di pelabuhan BBC, 5 kapal di pelabuhan Wika Beton, dan sisanya akan beroperasi di pelabuhan Bakauheni. Selain itu, ASDP Cabang Bakauheni juga telah menyiapkan total 9 dermaga, termasuk di pelabuhan Bakauheni, Wika Beton, dan BBC, yang diharapkan dapat mengurai kepadatan saat puncak arus balik. Jumlah kapal yang operasi pada saat ini dari sekitar 75 kapal kita siapkan, itu nanti beroperasi di Pelabuhan Bakauheni, ada di Pelabuhan BBJ, dan ada di Pelabuhan Wika Beton. Ada 10 kapal yang operasi di Pelabuhan BBJ, ada 5 kapal yang beroperasi di Pelabuhan Wika Beton, dan sisanya nanti beroperasi di Pelabuhan Bakauheni. Seluruh kapal dalam kondisi saat ini siap untuk beroperasi. Ada 7 dermaga yang ada di Pelabuhan Bakauheni, ada dermaga Wika Beton, dan ada dermaga BBJ. Jadi kita total ada 9, dan plus nanti ada cadangan contingency plan kita di PT SMA. Di delaying sistem kita nanti pada saat padat, dan tentunya kami sudah koordinasi dengan Polda dan Polres serta Kasat Lantas dan Dirlantas dan Kasat Lantas di Polda Lampung. Delaying sistem kita pada saat nanti ada kepadatan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, maka CB-nya buffer zone kita gunakan, kita aktifkan, dan nanti itu dikendalikan penuh rekan-rekan kita dari pihak kepolisian. Di D20, di 40, di lapangan Expo Kalianda, dan di rumah makan 3 saudara yang berada di lintas timur. ASDP Cabang Bakauheni juga telah menyiapkan delay system untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan. Dari Lampung Selatan, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari ASDP Cabang Bakauheni telah memberlakukan sistem single tiket di Pelabuhan Bakauheni mulai tanggal 3 hingga 7 April 2025. Dengan sistem single tiket, seluruh penumpang dan kendaraan akan melalui loket yang sama tanpa ada perbedaan tiket antara eksekutif dan juga reguler. Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kepadatan, ASDP Cabang Bakauheni menerapkan mekanisme single tiket di Pelabuhan Bakauheni mulai 3 April pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. General Manager ASDP Cabang Bakauheni, Syamsuddin, mengatakan dengan skema tersebut, seluruh penumpang dan kendaraan yang akan menyeberang tidak lagi dibedakan berdasarkan tiket reguler dan eksekutif. Syamsuddin menyebut keseluruhan akan menggunakan loket yang sama untuk mempermudah akses dan mempercepat proses pembelian tiket. Adapun kendaraan yang masuk ke pelabuhan akan langsung diarahkan menuju ke loket tanpa harus memilih jalur berbeda. Untuk menjaga kelancaran, Syamsuddin menjelaskan bahwa sistem buffer zone juga diterapkan dengan pemberian stiker berwarna pada kendaraan. Pemberian stiker ini dilakukan sebelum kendaraan masuk ke pelabuhan sehingga saat di dalam area pelabuhan, proses pengaturan kendaraan bisa berjalan lebih cepat dan terstruktur. Terhitung mulai tanggal 3 April pukul 20.00 seluruh tiket yang ada di Pelabuhan Bakauheni itu menggunakan mekanisme single tiket. Jadi tidak ada lagi pemberlakuan tiket eksekutif, tetapi single tiket di reguler. Jadi seluruh loket kita yang ada ini akan reguler semua, dan kendaraan mulai masuk dari jalan tol ke arah pelabuhan dapat lurus ke loket, tidak lagi harus belok ke kiri ke eksekutif atau yang dari jalur eksekutif belok ke kanan ke arah tiket reguler. Dan di buffer zone kita, di area delaying system kita, itu bagian dari kontrol kita. Nanti kendaraan yang masuk, kita akan berikan stiker. Stiker itu untuk menentukan masuk ke Pelabuhan Bakauheni, masuk ke Pelabuhan BBJ, dan masuk ke Pelabuhan Wika Beton dengan warna yang berbeda. Dan stiker itu menandakan bahwa pengguna jasa telah memiliki tiket. Jadi harapan kami, para pengguna jasa nanti sebelum masuk pelabuhan pastikan sudah memiliki tiket pada saat berada
di areal pelabuhan. Langkah single tiket diharapkan dapat mempermudah proses penyeberangan dan mengurai kemacetan. Dari Lampung Selatan, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Untuk menarik minat para calon pengunjung pemirsa, pihak Taman Impian Ancol ini mengungkapkan setiap lokasi wahana telah disiapkan berbagai pertunjukan yang menarik dan juga ciamik. Adapun para artis ternama juga dihadirkan hingga periode libur Lebaran 2025 berakhir. Pertunjukan spektakuler dan diisi bintang tamu ternama dihadirkan pihak Taman Impian Ancol sebagai bentuk menarik hasrat para calon pengunjung yang ingin menghabiskan waktu liburnya di kawasan Taman Impian Ancol, Jakarta Utara. Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Daniel Windriatmoko memastikan nama-nama artis terkenal seperti Denny Darko, Desi Kritriana, hingga Demian untuk menyuguhkan aksi sulap yang spektakuler di beberapa lokasi wahana. Adapun selain pertunjukan artis ternama, pihak Ancol juga akan menghadirkan satwa baru yang hadir di Taman Impian Ancol untuk pertama kalinya. Selama libur Lebaran, kami memiliki program-program khusus, program-program acara yang kami selenggarakan selama dari tanggal 29 Maret sampai 13 April, pekan Lebaran di Ancol Taman Impian. Kalau di kawasan pantai, kami punya program acara, nanti kami akan menyelenggarakan sebuah konser musik itu di penghujung liburan, yaitu di tanggal 11 April itu bersama NDX AK dan Mendadak Koplo, itu di tanggal 11 April jam 4 sore. Kemudian di dunia fantasi saat ini sudah berlangsung setiap hari, yaitu ada Magic It, itu sebuah kolaborasi magician Indonesia. Ada 3 magician ternama seperti Denny Darko, The Secret Riana, dan Demian. Mereka setiap hari akan show spektakuler di panggung Histeria Dufan pukul 14 siang. Kami menggunakan satu program, tapi programnya ini sedikit unik karena kami menampilkan satwa baru atau sahabat baru, yaitu ostrich, si burung onta. Jadi bisa disaksikan di Jakarta Birdland. Kemudian di Samudra juga satwa terbaru kami adalah alpaka. Itu juga bisa dinikmati untuk keluarga dan edukasi buat anak-anak. Diharapkan langkah ini dapat menarik minat pengunjung dalam berlibur di Taman Impian Ancol, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Max, juru kamera Dio Malau, tim liputan Sinpo TV. Dan kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana memasuki hari kedua Lebaran, sebuah minibus asal Cimaja, Pongkor, Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin sore terperosok ke sawah di Jalan Raya Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski tidak ada korban tewas dalam kejadian tersebut, namun warga mengaku kejadian akibat sang supir mengantuk dan kini 1 orang penumpang langsung dipijat warga di lokasi kejadian. Sementara sang supir dalam kondisi sehat. Dalam suasana Lebaran, insiden kecelakaan terjadi di ruas Jalan Nanggung Bogor. Sebuah mobil jenis Innova bernomor polisi F1861LO asal Kampung Cimaja, Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa sore terperosok ke tepi sawah sedalam 5 meter. Dari keterangan saksi, sang sopir dengan kondisi ngantuk, oleng, dan terperosok ke tepi sawah milik warga. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengevakuasi penumpang dan sopir di lokasi kejadian. Kondisi supir dalam keadaan mengantuk dari arah sana, dia kan mau pulang dari pos yang sana, dia sudah katanya sudah berat, jadi kondisi si bapaknya benar-benar udah nggak bisa dikontrol gitu Pak. Ngantuk. Ada berapa orang sih Kak? 2 orang. Kondisinya gimana? Nggak kenapa-napa ya? Warga mana taunya? Yang kecelakannya, warga Cimaja. Dari kedua penumpang, 1 diantaranya langsung dipijit warga, sementara 1 orang supir kini dalam kondisi sadar tanpa luka. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berkerumun dan mengabadikan kejadian tersebut, hingga akhirnya aparat kepolisian setempat langsung mengecek kondisi mobil dan korban di lokasi kejadian. Sementara hingga kejadian tersebut belum diketahui persis nama sang sopir dan korban di lokasi kejadian. Niat baik untuk mengunjungi keluarga pun akhirnya kandas di tepi sawah. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni melaporkan. Informasi menarik lainnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.
Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Di balik kelancaran pemudik moda transportasi kereta api, ada para penjaga jalur lintasan yang rela menyuguhkan waktu dan tak berlebaran bersama keluarga tercinta. Penjaga jalur lintasan di daerah Wates, Kulon Progo ini ikhlas berjaga demi senyum para pemudik tiba di kota tercinta. Ferry Gunawan, 27 tahun, warga Gunung Pentul, Karangsari, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini, setiap harinya membantu menyiapkan dagangan cireng usaha orang tuanya. Waktu senggang, di sela tugas menjadi penjaga jalur lintasan, berinteraksi bersama orang tua di rumah menjadi momen terindah jelang Lebaran. Bagaimana tidak, perayaan Lebaran yang identik dengan berkumpul bersama keluarga, tak pernah ia rasakan demi tugas menjaga kelancaran arus mudik setiap tahunnya. Meski masih berstatus pegawai honorer di bawah pemerintah daerah, ia tetap setia mengemban tugas menjadi penjaga jalur lintas kereta api JPL 678 Cekelan. Di dalam ruang kecil berukuran 3 meter persegi ini, ia harus terus mengawasi arus kendaraan yang melintas agar tak tersendat dan dapat mengganggu jalur kereta api yang ia jaga. Begitu sirine berbunyi, ia pun dengan cekatan menutup palang pintu dan memastikan tidak ada satupun kendaraan yang masuk dan menerobos jalur lintasan hingga terjebak dan justru membahayakan nyawa warga. Aktivitas seperti ini sudah ia lakukan sejak 6 tahun terakhir. Baginya, pekerjaan menjadi PJL merupakan ibadah dan harus dilakukan dengan penuh sukarela dan bertanggungjawaban. Banyak tantangan yang harus ia lalui, bukan hanya harus mengantongi kualifikasi khusus yang dikeluarkan PT KAI, namun juga komitmen untuk menjalankan tugas, karena pekerjaan ini memiliki resiko yang bertaruh nyawa demi memastikan perjalanan kereta api tetap aman. Meski tak pernah merasakan Lebaran bersama keluarga, namun melihat para pemudik senyum sumringah saat tiba di kampung halaman menjadi pengobat lelahnya selama bekerja. Saya mulai tahun 2019, jadi udah 6 tahunan di PJL di Kulon Progo ini. Suka dukanya yang pasti kalau ada pengendara yang menerobos palang pintu itu kami cukup emosi karena membahayakan keselamatan perjalanan KA, dan dukanya lagi kalau hujan ataupun di masa-masa hari besar, hari raya seperti ini, kami tetap harus berjaga mengamankan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang
sama-sama mengamankan masyarakat. Sudah terbiasa 5 tahun. Kesejahteraan kami, saya sendiri, khususnya di Dinas Perhubungan Kulon Progo, masih banyak yang tenaga honorer. Jadi untuk kesempatan formasi P3K tahun ini, masih kurang formasinya dari 9 atau 8 PJL, itu hanya dibuka lowongan 1 dan itu pun berkualifikasi pendidikan SD. Sementara dari Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan Smart Card sebagai PJL itu jelas-jelas tertuang dalam Permenhub-nya kalau berkualifikasi pendidikan SMA. Jadi kami harap dari pemerintah juga memikirkanlah untuk karir kami ke depannya, karena pekerjaan ini penuh resiko dan nyawa taruhannya. Bagi orang tua, kewajiban dan tugas menjadi PJL sudah memiliki tanggung jawab dan resiko yang mesti dijalani. Meski terkadang sedih karena tak pernah bisa berkumpul saat Lebaran, mereka harus ikhlas demi menjaga kelancaran perjalanan kereta api. Berapa ya Mas? 7 tahunan Pak ya Mas? Ya seneng Mas, seneng, tapi liburnya nggak ada libur ya Mas. Kalau Lebaran ya tetap kerja, nggak ada itu apa? Ada cutinya gitu nggak ada ya, kerja terus ya Mas. Ya nelongso dong ya Mas, neng gimana itu udah tanggung jawab kerjaan toh Mas, itu udah tanggung jawab di palang pintu, nyawa yang dijaga itu Mas. Jadi teman dukung ya? Ikut mendukung. Apa itu kemarin itu kok itu apa P3K kok itunya SD gitu loh Mas, kemarin kan aku jadi sedih toh Mas. Jadi belum diangkat jadi? Belum ya Mas, itu malah P3-nya itu yang gajinya gaji SD gitu loh Mas, makanya kemarin masuknya SMA kok itunya SD gitu loh Mas. Apa P3K, tapi gajinya itu jangan SD. Kasihan kalau SD toh Mas, masuknya SMA kok itunya SD, gajinya buat makannya susah. Pas-pasan. Pas-pasan, Ibu jualan sireng. Kalau Mas Ferry hanya bekerja itu aja? Mas Ferry nganter biasanya, bantuin nganter pasar. Pelanggan ya? Sama bapaknya. Meski harus bertaruh nyawa, putra pertama pasangan Jumono dan Suryani ini berharap kesejahteraan para petugas penjaga jalur lintas ini dapat ditingkatkan. Menjadi pegawai honorer di bawah naungan Dinas Perhubungan Kulon Progo, ia berharap status mereka bisa diangkat menjadi pegawai tetap dan tidak lagi dihantui pemutusan hubungan kerja. Dari Jawa Tengah, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari daerah Yogyakarta, pemirsa, hari ketiga libur Lebaran, kawasan pantai menjadi salah satu alternatif kunjungan wisatawan yang tengah mudik ke Yogyakarta. Salah satunya Pantai Gelagah di Temon, Kabupaten Kulon Progo. Selain dapat menikmati suasana pantai, pemirsa, pengunjung juga dapat naik perahu di Laguna ataupun belanja oleh-oleh khas pantai seperti undur-undur, jingking, hingga udang. Sejak Rabu pagi, kawasan Pantai Gelagah di Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, sudah mulai ramai dikunjungi wisatawan yang tengah berlibur di hari ketiga Lebaran. Lokasi yang berdekatan dengan Bandara Yogyakarta International Airport membuat pantai ini menjadi salah satu pilihan wisatawan karena aksesnya yang mudah dijangkau. Selain menawarkan pemandangan pantai, area pemecah gelombang di Pantai Gelagah menjadi salah satu lokasi yang paling banyak dicari untuk spot foto. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati wahana lain seperti menyusuri Laguna menggunakan perahu wisata dengan tarif Rp10.000 untuk sekali perjalanan. Untuk menjaga keamanan wisatawan, tim SAR juga senantiasa menghimbau pengunjung agar tidak bermain dan mandi di pantai karena kondisi ombak yang membahayakan. Pantai Gelagah dipilih wisatawan untuk berlibur selain karena murah, juga menyajikan pemandangan yang apik. Kita tadi bareng sama keluarga, kebetulan keluarga dari Jogja juga. Itu kalau ke Pantai Parangtritis kan udah biasa ya. Nah, kita tuh pengen coba di Gelagah, itu kayak bagus gitu loh, ada pemecah ombaknya juga. Terus kebetulan juga nenek saya yang pengen kesini. Menarik sih, cukup menarik, dekat bandara juga kan, pemandangannya juga bagus. Terus kayak batu-batunya gitu, terus airnya biru.
Karena lebih dekat dari rumah, juga rumah kakek saya, rumah keluarga saya. Terus destinasinya juga lumayan terkenal di daerah sini. Ya, pilihannya juga ada banyak. Soalnya di sini juga semuanya terbuka untuk umum ya, kebanyakan bukan pantai pribadi. Jadi pilihannya juga beragam. Dari Bandung ke Jogja, 1 mingguan. Sejauh ini nggak ada sih, paling nyurusin pantai aja. Selain berbagai wahana menarik, di Pantai Gelagah juga menyajikan berbagai pilihan kuliner dan oleh-oleh yang jarang ditemui di pantai lain di Yogyakarta, seperti undur-undur, jingkrik, udang, hingga kerang hijau. Meski ramai, jumlah pengunjung Pantai Gelagah jauh menurun. Omset pedagang oleh-oleh pun anjlok hingga 20% dibandingkan Lebaran tahun lalu. Ya, untuk di Lebaran ketiga ini, semoga lebih baik dari kemarin. Kemarin kunjungan hari kemarin itu di Lebaran kedua itu 7.100 pengunjung, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Memang ada sedikit penurunan. Di tahun sebelumnya sekitar 9.000. Di tahun ini di hari kedua itu cuma 7.100. Ya, semoga saja hari ini di Lebaran ketiga target kita di 11-12. Menurut kami karena isu, jadi orang ketakutan untuk mau jadi waspada. Karena BMKG mengeluarkan statement seperti itu pasti akan berpengaruh. Liburan sekarang kali ini sama yang dibanding tahun kemarin, masih ramai tahun kemarin. Sepi ya? Pengunjungnya banyak berkurang, sekitar kalau sekarang ini ya sekitar 20%. Penjualannya sama aja kalau penjualan, jadi kan kita juga targetnya berkurang. Kita kan target itu, jadi targetnya berkurang. Kurang tahu Pak, itu udah dari tahunan ini itu omset kita menurun. Dari yang kemarin tahun baru juga itu udah terlihat, dari tahun kemarin itu, tahun baru kemarin itu udah terlihat omsetnya kita itu penjualan menurun. Banyak sih Mas, ada kayak wader, teri, kayak baby crab, undur-undur juga ada. Kalau yang ikan kateng itu ikan sungai sini, jadi komunitas air sini, sungai sini. Kayak cumi juga ada, udang kita ada 2 macam, udang laut sama udang tambak, sama ikan-ikan laut. Ikan laut nanti tergantung dari sananya stoknya apa dari nelayan, jadi kita nggak tahu nanti apa jualnya, itu tergantung dari nelayan nanti hasilnya ikan apa. Harganya biasanya perempatnya ya, kita jual per seperempat itu dari harga 25 sampai harga 35 paling mahal. Undur-undur sama udang cumi. Karena khas ini ya? Khas ini, undur-undur kan jarang ada. Kalau kayak wader itu biasanya di daerah luar ada, jadinya lebih minat ke undur-undur. Isu tentang tsunami yang santer beredar beberapa waktu lalu disinyalir menjadi salah satu faktor anjloknya jumlah kunjungan di Pantai Gelagah tahun ini. Jika tahun lalu pengunjung bisa mencapai 9.000 pada libur Lebaran kedua, tahun ini hanya tercatat sebanyak 7.000 wisatawan yang datang. Diprediksi untuk Lebaran ketiga kali ini jumlah pengunjung mencapai 11.000 orang. Sementara wisatawan yang datang ke Pantai Gelagah didominasi wisatawan dari luar daerah mulai Jakarta, Bandung hingga Jawa Timur. Dari Yogyakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Beralih ke berita peristiwa, pemirsa, insiden pohon tumbang terjadi di Jalan IRH Juanda Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa 1 April 2025. Pohon tumbang disebabkan oleh hujan deras disertai angin kencang di wilayah tersebut. Dan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut pemirsa, namun 2 orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat tertimpa pohon tumbang tersebut. Peristiwa pohon tumbang terjadi pada 1 April 2025 sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia bagian Barat. Saksi mata mengatakan pohon tumbang menimpa mobil dan 2 sepeda motor milik warga. Kendaraan tersebut tertimpa pohon tumbang saat sedang melintas di lokasi. Lalu lintas sempat dialihkan akibat insiden pohon tumbang yang terjadi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun 2 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Petugas terkait telah melakukan pemangkasan dan evakuasi atau pengangkatan pohon yang tumbang.
Saat ini, lalu lintas Jalan Juanda kini sudah dibuka kembali pasca penanganan dan evakuasi pohon tumbang yang dilakukan petugas gabungan setelah sebelumnya dilakukan penutupan jalan tersebut. Pohon itu diduga rubuh akibat hujan disertai angin kencang di wilayah Kebun Raya Bogor. Selain itu, faktor pelapukan di akar bawah pohon juga disebut menjadi penyebabnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari berita peristiwa, pemirsa, kebakaran besar terjadi pada pipa gas milik Petronas di Putra Heights, Puchong, Malaysia pada Selasa 1 Maret 2025. Insiden ini, pemirsa, mengakibatkan 112 orang terluka dengan 49 korban mendapat perawatan di pangkalan medis dan sementara 63 lainnya dilarikan ke rumah sakit. Menurut laporan awal, kebakaran dipicu oleh kebocoran pipa gas yang menyebabkan api menjalar dan melalap sekitar 500 meter jaringan pipa. Meski katup pipa telah ditutup, sisa gas di dalamnya membuat api terus menyala. Selain infrastruktur pipa, beberapa rumah di sekitar lokasi juga ikut terbakar dan memaksa pihak berwenang untuk mengevakuasi warga guna menghindari resiko lebih lanjut. Dalam pernyataannya, pihak Petronas memastikan bahwa stasiun pengisian bahan bakar terdekat tidak terdampak oleh insiden ini. Saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Hingga berita ini diturunkan, petugas pemadam kebakaran masih berupaya melakukan pendinginan di lokasi kejadian guna memastikan tidak ada resiko kebakaran lanjutan. Dari Jakarta, Adelia Saptarina, Sinpo TV melaporkan. Kembali ke berita lokal, pemirsa, warga desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dikejutkan dengan jatuhnya sebuah balon udara berukuran besar berwarna merah dan putih di atap salah satu rumah pada hari Selasa 1 April 2025. Insiden ini menyebabkan aliran listrik dari Songgoriti hingga Pujon padam selama beberapa saat. Manajer PLN ULP Batu, Catur Surya Dharma Suryana mengatakan pihaknya menerima laporan mengenai pemadaman listrik yang terjadi pada pukul 05.59 dan berlangsung hingga pukul 06.04. Setelah dilakukan penelusuran, penyebab padamnya listrik baru ditemukan sekitar pukul 07.39 ketika PLN mendapatkan informasi mengenai balon udara yang tersangkut di rumah warga di Desa Pandesari. Pihak PLN segera meluncur ke lokasi dan menemukan balon udara tersebut mengenai jaringan listrik hingga menimbulkan percikan api. Setelah dilakukan penanganan, listrik akhirnya kembali normal pada pukul 09.00. Menanggapi kejadian ini, Catur menghimbau masyarakat untuk tidak menerbangkan layang-layang ataupun balon udara di dekat jaringan listrik. Ia menegaskan bahwa hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2019 tentang ruang bebas dan jarak minimum pada saluran udara tegangan tinggi. Dari Malang, Adelia Saptarina, Sinpo TV melaporkan. Kami masih memiliki informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya terkait momen Lebaran yang diadakan oleh pejabat daerah, di mana Gubernur Maluku Utara Sherly Laos ini meninjau lokasi banjir di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Dalam tinjauan tersebut, Sherly Laos menjanjikan akan memberikan solusi cepat dalam waktu terdekat untuk para warga di sana. Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, langsung meninjau lokasi banjir di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara di hari pertama Lebaran 2025 pada Senin 31 Maret 2025. Meski dalam suasana Lebaran, Sherly Laos tetap menjalankan perannya sebagai Gubernur Maluku Utara sebelum melakukan silaturahmi ke beberapa rumah pejabat di Kota Ternate. Dalam tinjauan tersebut, Sherly Laos mendengarkan keluhan para warga yang terdampak dan memberikan solusi yang bisa dilakukan dalam jarak dekat. Sherly Laos mengaku sedih dengan adanya warga yang terkena bencana di momen bahagia Lebaran seperti ini. Adapun sebelumnya, banjir bandang melanda beberapa titik di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate pada Minggu malam 30 Maret 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana balon udara bermuatan petasan jatuh dan merusak rumah warga di Blitar. Beruntung api berhasil dipadamkan sebelum meluas. Polisi masih menyelidiki asal-usul balon udara dan menghimbau warga untuk tidak menerbangkan balon udara demi keamanan bersama. Sebuah balon udara bermuatan petasan jatuh menimpa rumah warga di Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar pada Senin 31 Maret sekitar pukul 7:47 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini menyebabkan kerusakan di bagian atap rumah dengan sekitar 10 genteng rusak. Beruntung pemilik rumah segera bertindak cepat sehingga api yang ditimbulkan oleh ledakan petasan tidak menyebar lebih luas. Pemilik rumah Norvegi mengaku kaget saat mendengar suara ledakan dari atap rumahnya. Ia menemukan balon udara dengan petasan yang masih menyala jatuh ke teras belakang rumahnya. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan mengamankan sisa balon udara serta petasan yang jatuh. Kapolsek Sukorejo Kompol Imam Subeci menyebutkan bahwa asal-usul balon udara tersebut masih diselidiki. Polisi mengimbau agar warga tidak menerbangkan balon udara karena dapat membahayakan keselamatan dan mengganggu ketertiban umum, terutama yang bermuatan petasan yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri diwarnai dengan ledakan petasan balon udara yang merusak rumah dan mobil di Tulung Agung. Polisi tengah menyelidiki kejadian tersebut dan mencari pemilik balon udara yang harus bertanggung jawab. Hari Raya Idul Fitri adalah momen yang penuh kebahagiaan bagi umat muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun, kejadian-kejadian tak terduga terus datang dan mengejutkan masyarakat sekitar di tengah suasana yang penuh kegembiraan ini. Salah satu kejadian yang tidak menyenangkan menimpa sebuah rumah warga, yakni petasan dari balon udara yang meledak dan merusak rumah warga serta mobil yang terparkir di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur pada Rabu 2 April 2025. Sesaat setelah muncul ledakan kecil, kondisi di sekitarnya dipenuhi asap tebal. Korban sempat hendak memindahkan petasan besar yang belum sempat meledak. Sekitar pukul 6:15 waktu Indonesia bagian Barat, ledakan petasan tersebut mengakibatkan seorang pemudik asal Denpasar, Bali mengalami luka. Setelah kejadian, tim Inafis Satreskrim Polres Tulung Agung beserta Polsek Bandung segera tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Proses penyelidikan terus dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait insiden tersebut.
Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap pemilik balon udara yang diduga bertanggung jawab atas ledakan petasan tersebut. Kejadian ini menjadi perhatian aparat untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, arus lalu lintas di Jalan Raya Jembatan Sasak Tambong Kabat Banyuwangi, Jawa Timur pada H+2 Lebaran Idul Fitri terpantau dipadati oleh kendaraan yang melintas pada Rabu pagi. Personil polisi Polsek Kabat dan unit Lantas Polsek Rogo Jampi yang mengatur lalu lintas mengatakan bahwa kecepatan mengalami perlambatan dikarenakan jalanan yang menyempit saat di jembatan. Kemacetan terjadi di sekitar jembatan Tambong terutama dari arah selatan menuju utara, tepatnya di Jalan Raya Jembatan Sasak Tambon Kabat Banyuwangi. Pengendara yang melintas terpaksa mengurangi kecepatan, menyebabkan antrian kendaraan yang cukup panjang, terlebih di momen libur Lebaran yang meningkat volume lalu lintas. Pihaknya mengimbau kepada seluruh pengguna jalan, terutama di sepanjang Jalan Raya Kabat, untuk selalu berhati-hati dan mengurangi kecepatan. Pasalnya kondisi cuaca yang masih ekstrim membuat jalanan licin dan berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang penumpang yang mencoba membuka pintu pesawat ketika melintas di Samudra Hindia, penerbangan pesawat Jetstar dari Bali tujuan Melbourne, Australia, terpaksa berbalik arah hingga pesawat kembali ke Bandara Ngurah Rai. Insiden yang memicu kepanikan ratusan penumpang di dalam pesawat tersebut dibenarkan oleh pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Pesawat Jetstar yang membawa 208 penumpang dari Bali menuju Melbourne, Australia terpaksa berbalik arah menuju kembali ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali sekitar 1 jam setelah lepas landas dari Denpasar. Tindakan ini dilakukan setelah seorang penumpang berulah dengan mencoba membuka paksa salah satu pintu pesawat saat pesawat sedang mengudara di atas Samudra Hindia. Penumpang tersebut juga dilaporkan bersikap kasar kepada kru pesawat. Pilot sempat memberi peringatan melalui pengeras suara sebelum penumpang perempuan yang duduk di bagian belakang pesawat itu berhasil mengangkat gagang pintu. Setelah mendarat di Bandara Ngurah Rai, otoritas setempat kemudian mengevakuasi penumpang tersebut. Upaya berbalik arah dengan kembali ke Bandara Ngurah Rai dilakukan demi keselamatan ratusan penumpang dan awak pesawat. Tindakan penumpang itu juga tidak bisa ditoleransi lantaran dianggap membahayakan keselamatan penerbangan. Penumpangnya 208 ya, kurang lebih, dan dikarenakan ada penumpang yang bermasalah, jadi pesawat balik kembali ke Bali dan Pasar. Nah, para penumpang itu dihotelkan dan sudah diberangkatkan hari ini semuanya. Jadi memang benar dan sudah ditangani dengan baik oleh pihak maskapai, oleh Jetstar. Termasuk yang bermasalah itu Pak, dipulangkan juga atau? Itu nanti bisa dihubungi dengan rekan-rekan kami di Jetstar ya. Pak, tapi sejauh ini dari pihak bandara sendiri, apa yang upaya yang dilakukan untuk kejadian itu, dan apa sejauh ini memang ini kan ada sedikit trouble gitu. Dari pihak Jetstar ada koordinasi ke bandara seperti apa? Baik, kalau kami tetap Pak, kami yang utama itu adalah safety, security, dan pelayanan. Dan comply harus semuanya. Nah, dari pihak maskapai tentunya pasti akan berkoordinasi, dari kemarin sudah berkoordinasi dengan baik terkait hal itu. Jadi kami selalu berkomitmen untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayanan penumpang itu. Itu aja. Mungkin lebih detail dulu sedikit. Dia kenapa sebenarnya terus modusnya nanti apa? Nanti dihubungin pihak Jetstar ya. Nanti pihak Jetstar ya. Oh, pihak kepolisian. Iya. Nanti pihak Jetstar yang akan lebih untuk detailnya, teknisnya. Itu kan 2 orang Pak ya? Nanti silakan ditanya. Ya, Jetstar. Dari informasi yang kami dapat 1 orang. Communication and Legal Division Head Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Gede Eka Sandi Asmadi, menjelaskan terkait penanganan insiden tersebut, pihak maskapai telah berkoordinasi dengan pengelola Bandara Ngurah Rai. Tindakan yang dilakukan pengelola Bandara Ngurah Rai semata-mata untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan. Dari Bali, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Priska Priscilla. Dan saya Felis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.